Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dimulainya presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Hoirunisa Kolbun Mutiara Insani, mahasiswi jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 45 Bekasi. Dalam kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Komisaris Independen, dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini adalah pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan dapat diandalkan bagi suatu negara. Oleh karena itu, negara selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Indonesia merupakan negara berkembang yang perolehan pendapatannya didominasi oleh sektor pajak. Untuk saat ini, penerimaan perpajakan di Indonesia sedang mengalami penurunan karena adanya wabah COVID-19 di Indonesia. Menurut artikel yang saya baca, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia telah menekan perekonomian termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan diprediksi hanya akan mencapai 2,3% sepanjang tahun ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang turun, penerimaan negara juga akan mengalami kontraksi bahkan hingga 10%. Penerimaan pajak yang turun diakibatkan dunia usaha yang mengalami tekanan karena COVID-19 sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Banyak kasus yang terjadi tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut artikel yang saya baca, situs Katadata memberitakan kasus DJP menggugat perusahaan batubara yaitu PT Multi Sarana Afindo. Artikel tersebut memberitakan bahwa adanya dugaan atas perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban dalam pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh industri batubara merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeksploitasi celah atau loophole peraturan. Kasus PT Multi Sarana Afindo merupakan salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan sektor industri manufaktur. Yang kedua, adanya penambahan variabel independen, yaitu financial distress dan komisaris independen. Dan yang ketiga adalah periode objeknya ditambah menjadi antara tahun 2016 sampai 2019. Alasan saya menggunakan tambahan jangka waktu penelitian dan variabel independen karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel tersebut jika ditambah jangka waktu penelitiannya. Serta, alasan saya mengambil judul ini adalah karena penelitian terkait dengan penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti secara ilmiah dan hasil penelitian ini masih beragam. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama,
apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang ketiga, apakah financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan manfaat penelitian. Kita bisa lihat di sini bahwa manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut merupakan tinjauan pustaka pada penelitian ini. Grand teori yang saya gunakan pada penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham, karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya, menurut Kurnia Asih dan Sari tahun 2013. Adapun teori variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, penghindaran pajak; yang kedua, kompensasi eksekutif; yang ketiga, komisaris independen; dan yang terakhir, financial distress. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terdiri dari 6 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Dimas Aji Saputro tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak, Studi Kasus Perusahaan Properti, Real Estate, dan Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Hasil pada penelitian ini, kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel yang saya gunakan pada penelitian ini adalah kompensasi eksekutif. Selanjutnya, penelitian kedua yang dilakukan oleh Umi Atiyah, Etika, Arif Rinola Minovia pada tahun 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Leverage, Struktur Kepemilikan, dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance, dengan hasil kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel yang saya gunakan pada penelitian ini adalah kompensasi eksekutif dan komisaris independen. Selanjutnya, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Agra Nugraha pada tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Corporate Governance, dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance pada perusahaan di Jakarta Islamic Index pada tahun 2012 sampai 2016 dengan hasil kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif, komisaris independen, dan financial distress. Selanjutnya, ada penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Hariri pada tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan manufaktur.
Dengan hasil, financial distress memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik tax avoidance. Variabel yang saya gunakan pada penelitian ini adalah financial distress. Selanjutnya, penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Umi Hanafi dan Puji Harto pada tahun 2014 dengan judul Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak perusahaan. Dengan hasil, kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Variabel yang saya gunakan pada penelitian ini adalah kompensasi eksekutif. Selanjutnya, penelitian yang keenam yang dilakukan oleh Armstrong et al. Pada tahun 2012 dengan judul penelitian The Incentive for Tax Planning, dengan hasil insentif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel yang saya gunakan pada penelitian ini adalah insentif. Berikut merupakan kerangka pemikirannya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama adalah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis yang kedua adalah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga adalah financial distress berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berikut ini merupakan metode penelitiannya. Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Yang kedua, metode penentuan sampel. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik proper sampling. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Yang keempat, metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Yang kelima, uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji F dan uji T. Dan yang terakhir, menggunakan uji regresi berganda dengan rumus sebagai berikut. Berikut ini merupakan operasionalisasi variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen atau variabel X. Definisi dari variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah X1-nya kompensasi eksekutif, X2-nya komisaris independen, dan X3-nya adalah financial distress. Di sini juga dijelaskan definisi dari kompensasi eksekutif adalah sebagai berikut. Selanjutnya, berikut ini merupakan definisi dari komisaris independen adalah sebagai berikut, serta cara pengukurannya. Berikut ini merupakan definisi dari financial distress beserta cara pengukurannya adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan definisi dari variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Berikut ini merupakan definisi dari penghindaran pajak beserta cara pengukurannya. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.